Baik pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Ustadz Aji Jaka Suara dalam satu acara Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Taubat. Kita sedang membahas taubat. Mohon ampun dari kesalahan dan dosa kepada Allah. Setiap manusia memiliki dosa dan kesalahan, tapi Allah sediakan pintu yang namanya taubat. Dan kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taubatan qoblal maut. Berilah aku taubat sebelum datang kematian. Taubat yang baik, taubatan nasuha. Yang pertama adalah syaratnya menyesali. Lalu yang kedua, syaratnya adalah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjanji, ya Rob, saya tidak akan seperti itu lagi. Berjanji, ya Allah, saya tidak akan ke tempat yang sama lagi. Saya tidak akan jatuh 2 kali di tempat itu. Saya tidak akan melaksanakan lagi, ya Allah. Ini yang kedua, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, syarat taubatan nasuha, agar senantiasa kita dibersihkan dari segala salah dan dosa. Maka yang ketiga adalah wa itba'is sayyi'atil hasanati tamhuha. Syaratnya adalah kita mengganti perbuatan-perbuatan jelek yang telah kita lakukan dahulu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau dulu kita suka melakukan kesalahan, setelah kita menyesal, setelah kita berjanji kepada Allah, maka kita akan imbangi. Seolah-olah kita membayar, dulu saya pernah melakukan sesuatu kejahatan, sekarang saya akan memberikan rezeki saya untuk orang lain. Sebagai kifarat daripada taubatan nasuha. Sekarang saya akan lebih banyak menolong orang lain. Ini adalah sesuatu yang akan menghancurkan, mengkifaratkan dosa yang telah kita lakukan. Wa itba'is sayyi'atil hasanati tamhuha. Mengimbangi, mengganti daripada perbuatan-perbuatan salah yang telah kita lakukan dengan berbagai macam kebaikan. Apa itu kebaikan? Amalun soleh. Jadi amal soleh yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar sebagai daripada pelebur dosa, bukan hanya sebagai syarat taubatan nasuha, tapi lagi-lagi Allah berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholah wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim. Orang-orang yang beriman, siapa? Yang bertobat kepada Allah, dan Allah cinta kepada orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta, Allah senang kepada orang-orang yang bertobat dan membersihkan dirinya. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diimbangi dengan amal soleh. Amal soleh itu bukan hanya sebagai penghancur dosa, bukan hanya sebagai syarat daripada taubatan nasuha, tapi Allah firmankan, lahum ajruhum inda rabbihim. Amal soleh yang kau lakukan tadi, lebihnya akan dikembalikan kepadamu sebagai ujroh, ganjaran yang kau perlukan ketika kau meninggalkan duniamu, masuk ke alam barzah. Disitulah amal soleh yang diperlukan. Karena pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika orang yang meninggal itu wafat, dihantarkanlah mereka. Siapa yang mengantarkan? Yattabi'ul mayyita salasun. Ada 3 yang mengantarkan. Yang pertama adalah keluarga, anak, istri, orang tua, ini keluarga. Lalu yang kedua adalah harta. Sedikitnya kita membawa harta. Atau yang mengantar ke kubur. Bisa motor, bisa mobil, bisa harta yang kita miliki yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah amal ibadah. Amal soleh yang tadi sebagai wa'id ba'is sayyiatil hasanah. Pengganti daripada kejelekan yang dulu kita melakukan amal soleh, itu ikut
Kemudian yang dua itu fayarji, yang dua itu kembali wayabqa wahidan. Siapa yang kembali setelah beres pemakaman, lalu didoakan oleh ustadz, lalu ditabur bunga, kemudian yang dua ini kembali, harta dan keluarga kembali ke rumah masing-masing. Wayabqa wahidan, yang kekal dan abadi hanya satu. Apa yang satu itu? Itulah amalun soleh. Amal soleh. Jadi ketiga hal itu, amal soleh yang terakhir adalah merupakan syarat daripada ketika kita ingin melakukan ritual taubatan nasuha. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari awal kita tarik satu kesimpulan bahwa al-insanu mahalul khata wan nisyan. Kita adalah manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Lalu bagaimana kalau manusia berdosa kemudian tidak keburu dia bertobat kepada Allah? Maka tempatnya akan mendapatkan siksaan dari Allah. Maka kita sering berdoa wa taubatan qoblal maut, minta ditaubatkan sebelum mati. Karena Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah yang perintah. Ketika kita banyak dosa dan kesalahan, taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya, tiada lain syaratnya adalah nadam, menyesali perbuatan yang telah kita lakukan. Lalu yang kedua adalah berjanji kepada Allah dengan sungguh hati, ya Rob, saya tidak akan balik lagi, saya tidak akan melakukan itu lagi, sebab itu adalah perbuatan salah dan dosa, merugikan diri saya dan orang lain. Lalu yang ketiga adalah wa itba'is sayyi'atil hasanati tamhuha. Kalau dulu kurang beribadah kepada Allah, kurang membaca Quran, kurang bersedekah, maka ketika setelah taubat kita lebih rajin lagi, kita lebih dekat lagi kepada Allah. Maka terlihat orang yang taubat dan yang tidak terlihat dari perbuatan. Karena orang yang taubat semakin ingin memperbaiki diri, bukan ingin memperkeruh diri, membawa masalah dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikianlah Lentera Islam yang kita kaji saat ini dengan tema syarat taubat nasuha. Mudah-mudahan kita dapat mencerna dan mengamalkan, bahkan melakukan taubatan nasuha kepada Allah agar senantiasa kita bersih dari dosa dan kesalahan. Saya Ustadz Jaka Suara dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.